Samsung Galaxy A36 5G adalah sebuah improvement yang jauh daripada generasi sebelumnya. Apakah memang demikian? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A36 5G ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa HP ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen 3, RAM 8GB, dan storage 128GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A36 5G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas ada dari sisi performance-nya terlebih dahulu, di mana secara performance ini mendapatkan improvement dengan chipset yang baru menggunakan Snapdragon 6 Gen 3 yang ternyata dalam harian termasuk lancar dan smooth. Kita tidak menemukan adanya kendala yang berarti selama penggunaan harian. Dan yang pasti satu hal yang terasa improvement dari generasi sebelumnya adalah manajemen panasnya untuk penggunaan harian. HP ini tidak mudah menghangat, dan secara skor Antutu sendiri mendapatkan skor Antutu 600 ribuan, sebuah angka yang tergolong cukup untuk kelas harga 5 jutaan. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, lanjut 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Kemudian di sini kita uji coba 7 game, yaitu game Mobile Legends. Kalian bisa lihat kita uji coba dengan setting Ultra, frame rate super, dapat rata-rata di 85,4 fps. Lanjut game PUBG Mobile, setting HDR, frame rate Extreme, dapat rata-rata di 59,3 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile, setting High, frame rate Max, dapat rata-rata di 59,7 fps. Game Free Fire setting Ultra frame rate high dapat rata-rata di 59,8 fps. Game HOKA Mobile setting Ultra frame rate high dapat rata-rata di 61,1 fps. Game FC Mobile setting high frame rate high dapat rata-rata di 59,5 fps. Game Genshin Impact setting lowest frame rate 60 dapat rata-rata di 46,3 fps. Kesimpulannya, untuk performance jelas ini adalah sebuah improvement dari generasi sebelumnya. Tidak mudah menghangat, itu adalah salah satu yang paling berasa ketika kita pakai A36 5G ini. Meskipun memang untuk buat gaming masih tetap akan terasa hangat, wajar banget ya guys. Dan overall kita bisa bilang performance-nya improve dari generasi sebelumnya. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini berbekal kamera utama 50 MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 8 MP dan kamera depan 12 MP. Secara kualitas sebenarnya masih tergolong oke untuk kelas harga 5 jutaan, masih cukup bisa dinikmati untuk foto-foto yang dihasilkan, dan dynamic range-nya juga masih termasuk bagus. Dan kalian bisa lihat juga nanti akan kalian lihat sampel perekaman videonya juga. Untuk perekaman video sendiri nanti kalau kalian lihat untuk kamera utamanya masih termasuk oke, dan untuk kamera depannya juga masih lumayan. Untuk kamera ultrawide-nya memang agak sedikit jomplang daripada kamera utamanya. Cuma memang ada catatan ketika dalam kondisi low light untuk perekaman videonya ini akan kesulitan untuk autofocus di kamera ultrawide-nya. Itu kita juga menemukan, wow, ini sesuatu hal yang menarik banget ya guys. Semoga ini ada update software juga. Overall kita bisa bilang untuk kualitas kamera dari A36 ini sebenarnya oke sih guys. Nggak ada yang terlalu beda dari A35 kualitasnya ya guys. Tapi ada isu autofocus tadi yang di perekaman low light-nya. Itu semoga diupdate oleh Samsung ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A36 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Untuk perekaman videonya termasuk menarik ya, dan dynamic range-nya juga termasuk oke. Untuk kelas harga 5 jutaan kecil, menurut kita ini termasuk masih menarik untuk kualitas videonya ya guys. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Dan ini bisa switch ke kamera belakang. Sementara ini bisa switch ke kamera utamanya, karena kalau ultrawide-nya kan dia cuma 8 MP, dia nggak bisa 4K 30 fps. Kalau kalian rekam di 1080p 30 fps, itu bisa switchable ke kamera ultrawide-nya juga. Tapi gimana untuk kualitas kamera belakangnya sendiri? Dan dynamic range-nya juga termasuk bagus, gambarnya juga termasuk stabil, dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Apakah kalian bagus atau tidak? Silahkan tulis perhatikan ke komentar mengenai kualitas kamera ultrawide-nya. Menurut kita memang agak sedikit penurunan dari kamera utamanya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A36 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Untuk harga 5 jutaan, ini kualitasnya ya masih tergolong cukupan saja, bukan yang terbaik di kelas harga 5 jutaan. Kualitas kamera depannya ya masih oke, meskipun skin tone kita sudah berubah ya, karena wajar karena low light banget ini. Dan ini kita pun di bawah lampu seperti ini, di bawah lampu jalan ya, PJU. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A36 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya. Lumayan berasa banget ya untuk kestabilan isunya. Dan gimana muka untuk kualitas kamera belakangnya? Apakah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita agak kurang ya guys untuk kondisi low light ini untuk kamera utama loh, main kamera. Disayangkan banget, ini perlu ada update software untuk memperbaiki isu kestabilan kondisi low light ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide-nya dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya dalam kondisi low light. Memang ya kalau ini sangat jomplang sekali sama kamera utamanya. Ya kalian bisa lihat ini gelap banget ya. Sensornya memang nggak sebagus kamera utamanya. Dan kurang lebih seperti ini. Kita bisa bilang kalau kecukupan ini termasuk kurang ya guys untuk ultrawide-nya, lebih ke sekedar ada saja. Tapi silakan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi layar, HP ini bakal layar Super AMOLED resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz. Dengan layar 6,7 inch, dia bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix-nya juga Wideview L1, dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus yang di bawah matahari juga masih terlihat dengan baik ya guys. Kemudian kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker plus Dolby Atmos yang suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian kita bicara soal baterai. Baterai 5000 mAh sebenarnya tidak terkesan upgrade dari generasi sebelumnya, tapi secara penggunaan harian itu lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Ini mungkin juga berkat softwarenya One UI 7 yang memang lebih irit, lebih efisien dibandingkan One UI 6 di generasi sebelumnya. Jadi terasa untuk improvement dari sisi baterainya ya guys. Kemudian dari sisi charging juga mendapatkan improvement dari 25 watt ke 45 watt. HP ini sudah support 45 watt, butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge. Itu karena dari 80% ke 100% dilambatkan speednya supaya menjaga baterainya ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri juga sudah termasuk lengkap. Ada on-screen fingerprint scanner, ada face unlock, ada Samsung Knox, ada auto blocker. Jadi komplit banget untuk security-nya. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini desainnya juga termasuk fresh dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk menarik dan kesannya benar-benar bagus banget lah guys, untuk desainnya solid banget ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini bakal slot SIM card dual SIM card plus dukungan eSIM, tapi sayangnya sudah tidak ada lagi micro SD slot. Jadi kalian ambillah varian yang 256GB kalau misalnya kalian mau jangka panjang lebih awet ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP67, sudah support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, tidak ada aplikasi FM radio juga. Lanjut dari sisi navigasi, Google Maps sendiri juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 6 tahun, yang artinya kalian akan mendapatkan Android sampai Android 21
dan dapat security sampai 2020 berapa ini? 2031 ya guys, dari 2025 ke 2031. Dan ini suatu hal yang bagus banget ya guys untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi fitur AI juga tersedia di HP ini yang memang fitur AI-nya nggak akan selengkap Galaxy AI, tapi sudah termasuk oke untuk kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A36 ini mendapatkan upgrade yang lumayan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, khususnya dari sisi manajemen panas dan penangkapan sinyal yang kita rasakan lebih improve dibandingkan generasi sebelumnya. Secara kualitas memang bagus, secara desain juga cakep. Menurut kita ini adalah HP yang mendapatkan upgrade yang lumayan guys dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat kita, bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!